Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma lan iku setengah saking barang yutaqo kang dijaga apa ma minal ayami saking pira-pira dina aidon halemaning yaumus sabti utawi hari Sabtu. Faqad suila mangka teman-teman ditanya sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu saking yaumis sabti. Faqala mangka jawab sapa Nabi, yaumu makrin utawi dina Sabtu iku dina tipu daya wa khodiyatin dan tipu muslihat. Lianna kunustuna yaum iku al yaumu hari alladzi istama'at kang kumpul fihi dalam yaum sapa Quraisyun wong Quraisy fi darin najwati ing dalem umah pendopo Abu Jahal. Lil istisyarati karena amrih musyawarah fi amrihi ing dalam perkara Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam urusan hari, dalam masalah hari yang harus dijaga itu adalah hari Sabtu. Hari Sabtu termasuk hari yang patut untuk diperhitungkan, dipikirkan ulang. Kenapa kata Nabi Yaumus Sabti adalah yaumu makrin wa khudiyah, hari yang penuh tipu daya dan tipu muslihat. Kenapa? Karena hari di mana Abu Jahal dan kelompoknya mengatur siasat untuk mencelakai Rasul pada saat di pendoponya Abu Jahal, itu hari Sabtu. Sehingga dikatakan kata Nabi yaum makrin wa khudiyah. Wa yaumul thulatsa lan hari Selasa. Faqad suila mangka temen ditanya sapa Nabi anhu saking yaumul Selasa. Faqala mangka jawab sapa Nabi, yaumud damin utawi hari Selasa iku hari berdarah. Liannahu karena sunah Selasa iku hadat haid fi dalam yaumul Selasa sapa Hawa Siti Hawa. Wa qatala so'lan membunuh sapa Ibnu Adam akhahu ing saudara Ibnu Adam. Wa fi lan ing dalam Selasa kutila dipateni sapa Jirjisu Nabi Jirjis wa Zakaria lan Nabi Zakaria wa Yahya lan Nabi Yahya waladuhu yaiku anake Zakaria. Wa saharatu Fir'aun lan tukang sihire Fir'aun wa Asyatu binti Muzahim lan Siti Asyah binti Muzahim imro'atu Fir'aun yaiku istriye Raja Fir'aun. Wa baqaratu Bani Israil lan sapiye Bani Israil. Walihada karena mengkono-kono yaumud damin nah anaknya nglarang sopan nabi anil hijamah saking canduk yaumas sabti ing dalem hari Sabtu. Asyad dan nahyi kelawan bangte nglarang. Wa qalan berkata sapa Nabi fihi ku ing dalem yaum saatun tenat jam. Layar kau kang ora mampet piye ing dalem saah apa damudara. Wa fi ing dalem Selasa nazala temurun apa iblis il ard maring bumi. Wa fi ing dalem Selasa khuliqat diciptakan apa jahannam. Wa fi lan dalam Selasa salatong wasakan saka Allah malakal maut ing malaikat maut al arwahi bani Adam ngatasé ruhe bani Adam. Wa fi lan dalam Selasa betul ya dicoba sapa Ayub. Wa fi lan dalam Selasa tufiya wafat sapa Musa wa Harun alaihi wassalam. Hari Selasa kemudian Nabi ketika ditanya tentang tanggapannya tentang hari Selasa, jawaban Nabi hari Selasa itu adalah yaumud damin, adalah hari berdarah. Kenapa dikatakan hari berdarah? Kenapa? Karena pada hari Selasa adalah hari di mana Siti Hawa pertama haid. Pada hari itu terjadi yang membunuh anaknya Nabi Adam. Siapa yang membunuh? Yang membunuh siapa? Yang dibunuh itu pada hari Selasa terjadinya. Pada hari Selasa juga Nabi Jirdis dan Nabi Yahya itu terbunuh.
Nabi Zakaria, Nabi Yahya terbunuh. Kemudian pada hari Selasa juga terjadi perseteruan antara tukang sihirnya Nabi Musa, Raja Fir'aun dengan Nabi Musa. Terjadinya Siti Asyah binti Uzahim yang katanya itu dicemplungin, dibunuh itu pada hari Selasa. Terjadinya Baqarah, pedet itu yang jadi emas itu yang hal ini bisa berbicara itu terjadinya pada hari Selasa. Oleh karenanya Nabi melarang membersihkan darah dari canduk itu, cetok itu diambil darahnya itu pada hari Selasa. Bener-bener larang Nabi. Kenapa? Karena kata Nabi, di hari Selasa itu ada jam di mana ketika terjadi tergores atau terjadi mengeluarkan darah dari tubuh itu tidak akan mampu pada hari Selasa. Kata Nabi, layar bau fidam, dimampet darah di hari Selasa. Pada hari Selasa juga di mana iblis pertama kali turun ke bumi. Hari Selasa, hari di mana neraka jahanam diciptakan oleh Allah. Hari Selasa adalah hari di mana pertama kali Allah mengizinkan malaikat maut untuk nyabut ruhnya Nabi Adam. Hari Selasa adalah hari di mana Nabi Ayub pertama kali terkena wabah itu, terkena penyakit itu. Itu mulai terkenanya itu pada hari Selasa. Hari Selasa juga hari di mana Nabi Musa dan Nabi Harun itu wafat. Oleh karena berbagai macam hal itulah, maka Nabi kemudian melarang mengatakan hari Selasa tidak kasar yang begitu. Wajaa lan teka apa yaumul arbi'a utawi hari Rabu. Ikulah akhoda ora nang alap iku wujud wa lan ora peparing wujud. Oh, lewat ya. Wa yaumul arbi'a lan hari Rabu. Faqad suila maka teman tanya supaya Nabi anhu sing arbi'a faqala maka berkata supaya Nabi yaumun nahsin utawi hari Rabu iku hari naas. Ugriko ditenggelamkan di dalam Rabu sapa Fir'aun wa qaum lan kaum wa ulika lan dihancurkan kaum Ad wa Tsamud kaum soleh yaitu kaum Nabi Saleh. Wa akhiru arbi'a utawi akhir dina Rabu fi syahri dalam tiap bulan iku asamu luwih jelek. Wajar untuk apa yang arbi'a utawi hari Rabu iku la akhoda ora nang alap iku mujud wa ta'al pemberian iku mujud bahwa rodalan tumeka fil ina'i dalam kitab ina apa nah yang larang ala qasil adfar atau kuku yaumal arbi'a wa inna ulasuna qas iku yuritu mendatangkan apa qas al barosah belang lepra baros waqad tardatan temen mider ragu sobat ulama fabdulia maka dicoba sobat itu wafi nasihat wayat takiran betul anasira al ayam ala ing biro-biro dina alati jakam tekal opannya yularangan ayat taklim saking toki kuku via dalam ayam kal hijamah kayak canduk wasafar bepergian wanahwi lan sepadane safar firoron karena menghindari ayu sibau yang tengenai ing wong apa sesuatu mimma sing barang tawa atakang ngancam apa maring seman fi dalam ayam. Kemudian hari Rebo kata Nabi yaumun nahsin. Hari Rebo adalah hari sial. Karena pada hari Rebo Fir'aun ditenggelamkan sama kaumnya. Gitu kan? Hari Rebo kaumnya Nabi Soleh dihancurkan. Lebih-lebih Rebo pada akhir bulan. Nah, itu seperti itu. Makanya ada dalam kitab Al-Ina dikatakan ada sebuah ulama yang mengatakan an-nahyu an qasil atfar, larangan ngetoki kuku pada hari Rebo. Kenapa larangan itu terjadi? Karena yuritul baros bisa menyebabkan penyakit lepra itu. Ada di belakang nanti. Wayattaqul ayam, makanya jagalah hari-hari di mana tadi disebutkan sudah ada pelarangan dengan baik itu berupa taklim
mengotongi kuku atau candu, membersihkan getih kotor atau pergian. Kenapa? Karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Undur ningal sila baqiyat terus kanema. Lakin qala tabina berkata sapa Ibnu Yunus an Malik. La ba'sa tidak masalah. Bitilai kelawan ilangi getih kotor wal hijam. Yaum as-sabti wal arbi'a. Wal ayyamu tu hari kulluha sekalian alam kulillah adu Allah, miliknya Allah. Wa kadzalika qala ba'sa safaru te bepergian biar wanita nikah. Wa arahulan yakinakan isun ing kaul aziman ing banget. Ayakuna ingin ta'ana apa safar iku minal ayam saking hari apa ma barang istana bukang dijauhi fi dalam apa dalika mengkono yakunu minal ayam. Wa angkaron ingkar sapa Ibnu Yunus al hadis fi ada ing dalam mengkono ayakuna minal ayam. Walama suule ketika ditanya sapa Ibnu Yunus radhiyallahu an antar kifi lima saking ninggal mengkono perkara kira kan disebut makal halaki kaya motong rambut. Wa taqlimil atfar lan motong kuku wa ghusl siap dan nyuci pakaian yaum as-sabti wal arbi'a ing dalam hari Sabtu lan Rebo. Qala berkata Ibnu Yunus la tuadi aja musuhi sapa sira alayam ing hari fatuadika maka musuhi apa ayam sira aila tak takit kesadang yakinaken sira analah stune ketepin dalam kono-kono ayam takhiran tawi nglapeti fi idrarika ing dalam bahayanira farubbama tuwafiku maka kadang-kadang nyocoki apa iradatullahi kandake Allah biya kaum sira dari kain kono idrar waqad nabata meningan yakin ala hadal saking ilah kono keterangan apa Syekh Khalil fi jami' dalam kitab Jami' Syekh bi qauli kan ucapan Syekh wala tajtani bil ajang tawisir fi ba'dil ayyam ba'dul amal ing sebagaiane pira-pira aktivitas wa amalan aqlana sira fi kulli yaumin ing dalam tiap dina maing barang sita kang berkehendak sira ingma fa innal ayyam konstane hari kulayas kabeh ayam kulillah milik Allah la tadurru orang bayani ayam wala tanfa'ulan tidak memberi manfaat ayam. Qala berkata sapa Manawi Imam Manawi wal hasil te kesimpulane iku antu waqo yen tanjawi sira alal bi'a ala wajidi roti ing atase dalan isyarah manuk wa dzanni tika dzul muaddimin utawi menduga keyakinane wong kang ahli perbintangan iku haram syadidun banget haram. Idul ayam karena sebenarnya hari kulu hari kulillah la tadurru orang bayin ayam walatan kau tidak memberi manfaat ayam bidat dia kelawan dati ayam wa biduni dzalika an kau tanpa mengkono itikad la ghairu orang bayi kumujud fihi dalam itikad wala mahdurun orang bayi kumujud ai lama takaroro suasana netepaken apa ana sunnah kelakuan iku mau dilakoni apa bidhaif kelawan lemah fi mithli hadza dalam sepadane ikilah mengkono arbi'a ya wa bilan kelawan mengkono dzalik yujma'u dikumpulakan apa bainal qaulani antara dua qaul wa qala sahibun nasiah fi nasihin dalam kitab nasiah dakaro nyebut sapa ba'dul ulama ana ba'dhum sebenarnya ba'dul ulama iku ihtajama tanduk yaumul arbi'a dalam hari Rebo wa fi lafdin dalam lafaz lain yaumus sabti olam yang tapi dan tidak noleh sapa ba'dhum lima maring barang warata kang tumekama min qauli saking ucapan Nabi man uta sapa nabi ihtajama tanduk man yaumul arbi'a wa fi riwayatin yaum as-sabti wa asaba ulama iman apa baros fala yalumanna maka aja jelah temen sira ila nafsu ing diri iman itibar karang itibarakan bi adami sihati kelawan ora se qaul fa barosa maka kemudian terjangkit baros sapa ba'du fara'a maka mimpi sapa ba'du nabi bertemu nabi film manam waktu tidur fasyaka maka ngadu sapa ba'du ilahi maring nabi faqala maka berkata nabi alam yuballighuka ana tahdurun teka ing sira apal hadis faqala maka berkata ba'du ya Rasulullah inna sunni hadis kulam yasih ada sahih faqala maka berkata nabi ama yakfika ana ta ora nyukupi ing sira Maka qala Rasulullah, lafadz qala Rasulullah. Faqala maka berkata sahabat ya Rasulullah, atubu kapok isun ilallah atau tobat isun ilallah. Pada maka tungakan sapa nabi la umaring ba'du falam yastaikid
maka ora bangkit bangun sapa ba'du illa wa qad zala'an teman-teman hilang apa ma barang bi kang ing dalem ba'du inta ustika apa ma fi nasiha zada nambahi fi syahri risalah apa fayam bagi lafat fayam bagi maka sebaiknya apa ya amalan yang amalkan man bimit ada kalau disebutkan ikil hadis walaya dulu tidak melihat man fi syahati dalam sahihata ila fi babil ahkam kecuali dalam bab berhukum menahkan sebagai ahkam. 6. Ia diucapkan illa fi babi ahkam. Wa in tadururah dalam waktunya kepaksa la tuwaqafu. Ora den kandegaken apa ahkam. Tuma isyara ila mamari barang. Wa ngauti mai afdol fil bina. Jadi itulah ada sebagian ulama yang mau mengatakan janganlah terlalu dalam bersugesti tentang masalah apa? Masalah dampak negatifnya hari. Kenapa? Karena wal ayyam kulluha lillah. Karena pada hakikatnya semua hari dari mulai hari Minggu sampai hari Sabtu itu miliknya Allah kabeh. Tidak ada istilah jelek dan tidak ada istilah baik. Sama semua. Hari itu tidak akan memberi dampak baik atau dampak buruk, hari ya seperti hari itu kan. Cuma ada Imam Manawi mengatakan kesimpulannya antawakol arba ala wajib. Jadi kalau seandainya bersugesti bahwa dengan masalah tentang hitungan suara burung atau hitungan dukun gitu kan, yang mengatakan dan seterusnya itulah haram haram syadidun karena idil ayyam lillahi la tadurru wa la tanfa. Itu seperti itu. Cuma gitu kan ada hadis yang mengatakan man ihtajama yaumul arbi'a gitu kan, nanti akan barang siapa yang canduk di hari Rebo maka dampaknya akan terkena sifat penyakit paros lepra. Suatu ketika ada seorang ulama terkena penyakit paros, habis nyetokin buku, malamnya sungguh-sungguh itu malamnya mimpi bertemu Nabi, dia ngaduk, kemudian Nabi yang ngomong, apa isu ngomong tak? Kemudian ya Rasulullah, bukankah itu hadisnya dhaif? Tidak cukupkah dalam uraian tadi kata-kata qala Rasulullah atubu ilallah? Ya bisa ya sudah ya udah. Nah, akhirnya dia merasa merasa bersalah. Kemudian akhirnya Rasul mendoakan orang tadi dan bangun tidur dalam keadaan sembuh. Jadi kesimpulannya, jangan melihat dhaif dan tidaknya hadis dalam urusan seperti ini. Kalau urusannya masalah hukum lah baru kita mengacunya kepada sahih dan tidaknya sebuah hadis. Kalau masalah ini nggak masalah. Kalau ada larangan, nggak masalah kita percaya. Ada sebuah hadis mengatakan jangan hari Sabtu, jangan hari Selasa, jangan, karena Rasul udah ngomong, ya udah nggak masalah. Walaupun tuh ya illa fi fadhailil a'mal gitu kan ada. Nah itu masalah itu seperti itu. Karena punya argumen, ulama tadi punya argumen hadisnya hadis dhaif, sehingga dilabrak saja atau kuku hari Rebo bener-bener kena gitu kan, karena corona jadi ya wis akhirnya tuma isyara biqauli kalau ucapan hatim fadilan nawurata syahri faqad fudila fil ayami kul yaumal ahad wa fadilana lan mutamanasna wurata syahri ing kawitan bulan faqad fudila maka teman-teman diutamakan apa bina fil ayami dalam hari. Kul berkata sira apa yaumul ahad hari ahad. Akhbar memberitakan Nadim rahimahullah anal binas bina fil awal syari'in dalam permulaan bulan iku afdhalul utama min akhir tinimbang awal bulan. Apa albina itu? Albina itu apa? Dukhul jima setubuh itu di awal bulan yang balik.
Lima karena barang yurja kang para papa min najabatil waladi saking bagusnya anak. Al makuni kana tepakan inda ziyaratil qamari mari nambahi bulan. Wa kadzalika yang kemana bina al ghursu nandur fi awal syahri. Dalam permulaan bulan. Yuntiju ngasilaken napa wars aktaring luwih akeh nyelamun tinimbang nandur fi akhir dalam permulaan akhir dalam akhir bulan. Ama kaya barang pola ngucap imam al Quzwaini Imam Quzwaini. Wa istakhaburan sunahkan apa yakun yang tanah apa bina ku fi Syawal, bulan Syawal. Li hadis Aisyah al-Muqaddam. Wal ghurra walaqad ghurra bid dhammi lawan wajah dhamma ghin min syahri saking bulan wa ghadar min syahr. Iku awalu kawitan bulan. Wal jamute jamai ghurrun. Mithla ghurfatin ghurafun. Wal ghurur iku salatul layali 3 malam min awali syahri saking permulaan malam. Jadi al ghur itu adalah permulaan hari apa namanya tiap-tiap awal tiap bulan itu 3 hari pada tiap bulan awal. Berarti kalau tanggal 1 2 3 gitu loh. Qala fil misbah wa akhbaram beritakan nadim anal bina sudah bina fi yaumil ahad dalam hari ahad iku afdalul jama' min syairil ayyam. Lima kana barang ruwiya kang diteritakan ma'an Sayyidina Ali min Allah sunna Allah iku ibtada'a ngawidai Allah fi dalam ahad khalqus samawati wal ard menciptakan langit bumi. Wa su'ilan ditanya Nabi anu sang ahad wa qala berkata ahad yaumu ghursin wa imaratin yaiku hari nandur lan bangun. Lian Allah kan sunah Allah taala ibtada'a ngawiti Allah fi dalam ahad khalaqad dunya ing menciptakan dunia wa imarat lan ngerameaken dunia. Lagi ladzi tamina utai perkara alaihi kang iku temene ing atase aladi alaqtar utai wong akeh wa utai ladzi iku alasoh. Iku anna Allah sunah Allah taala ibtada'a ngawiti Allah khalaqal alam menciptakan alam yaumas sabti. Bal qala Suhaili fi Raudil Anif in dalam kitab Raudil Anif anna ustina kelakuan iku lami kala ada dijapakan apa Suhail anu ustina Allah iku tada'ahu ngawiti Allah ing khalaqul alam yaumal ahad ila ibn Jarir fanduru maka ngelihat sira ing qaul wa mimmalan terus ngasih barang ustabu kang disunahkan fi dalam apal bina itu yaumus Jumat utai hari Jumat. Waqat suila maka teman dia tanya sama Nabi anu saking Jumat faqala berkata Nabi yaumun nikah utai Jumat iku hari nikah wa khutbatin dan melamar. Naka nikah fi dalam Jumat sub Adam Hawa ing Hawa wa Yusuf lan Yusuf Zulaikha wa Musa binti Suaib alaihima ing putra binta Suaib ing putri Suaib wa Sulaiman alaihi salam Balqis ing Balqis. Wasakha pada Nabi alaihi wasallam iku nikah Nabi fi dalam Jumat Khadijah ing Khadijah. Nah, sekarang tentang masalah albina. Albina itu memang terkait tidak hanya itu, bisa juga terkait dengan akadnya. Bisa juga terkait dengan jimaknya. Kenapa? Yang bagus itu hari Minggu atau malam Minggu, Jumat atau malam Jumat. Kenapa? Karena kata Nabi hari itu adalah hari di mana apa namanya? Hari wa istaba ya kana fi Syawal wal ghurrah bidam dan seterusnya. Wa akhbarul albina yaumul ahad afdal min sa'il marwiya ibtada'tu karena hari itu adalah hari di mana Allah menciptakan langit bumi. Nabi tanya, "Kenapa?" Karena hari Minggu itu adalah yaumul ghursin wa imar. Hari di mana kalau bercocok tanam itu akan menghasilkan. Dan hari di mana terjadi permulaan meramaian. Meramaikan apa? Ya dunia dibangun sih jadi ramai. Lianna Allah ibtada fi khalqad dunya wa imarat. Lakin lagi alaihi al-aktarun wa rasahan Allah taala ada lagi ulama yang mengatakan bahwa bumi itu diciptakan pada hari Sabtu. Imam Suhaili di antaranya. Semua ulama kecuali Ibnu Jarir. Ibnu Jarir yang mengatakan berpendapat bahwa dengan segala dalilnya mengatakan bahwa bumi diciptakan hari Minggu. Dan memang ini nanti akan terkait dengan apa namanya? Dengan kitab ta'lim itu ada.
kita taklim dan hidayah itu ada. Kemudian hari Jumat, Nabi ditanya bagaimana pandangan Nabi tentang hari Jumat. Hari Jumat adalah yaumun nikahin wa khitbah. Hari Jumat adalah hari waktunya untuk nikah, yang baik buat nikah dan yang baik buat ngelamar. Kenapa? Karena pada hari Jumat Nabi Adam dan Hawa dikawinkan. Pada hari Jumat Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha kawin. Nah, hari Jumat Nabi Musa dan putranya Nabi Shu'aib dikawinkan. Hari Jumat Nabi Sulaiman dan Balqis dikawinkan. Hari Jumat ada yang mengatakan Nabi kawin dengan Siti Khadijah. Itu sunnahnya itu seperti itu. Faidatani. Utana faidah loro al-ula yang pertama iku rawang riwayatkan Al-Qamah bin Sufyan an Ahmad bin Yahya. Marfu'an rupa hadis marfu. Tawaqqau madhana siraka bi 12 ing 12 apa yauman hari ya fi sanati dalam setahun. Fa inna kanusna 12 iku tuh dihubung ngilangaken 12 bil amwal. Wa tuhtikul bisa merusak 12 al-astar yang menutup. Fakulna maka berkata sebab kita, ma iku apa hiya utawi 12 ya Rasulullah. Qala jawab Rasul. Tsani asyar hari ke-12 tsani asyarul Muharram. Hari ke-12 bulan Muharram. Wa asyiru Safar. Hari ke-10 bulan Safar. Wa Rabiul Awal dan hari ke-4 Rabiul Awal. Wa thamina asyara Rabiul Tsani dan hari ke-18 Rabiul Tsani. Wa thamina asyara Jumadil Ula dan hari ke-18 Jumadil Ula. Wa thamina asyara Jumadil Tsani dan hari ke-18 Jumadil Tsani. Wa thaniya asyara Rajab hari ke-12 bulan Rajab. Wa syadisa wa isyri Sya'ban lan hari ke-26 bulan Sya'ban. Wa rabiu wa isyri Ramadan lan hari ke-24 bulan Ramadan. Jadi 24 Ramadan. Wa tsani Syawal lan hari ke-2 bulan Syawal. Wa thamina isyri Dzulqa'dah lan hari ke-18 bulan Dzulqa'dah. Wa thaminu Dzulhijjah lan hari ke-8 bulan Dzulhijjah. Itu hari yang dalam setahun yang harus dijaga. Itu ada 12. Itu tadi itu sebutin. Asalnya itu yang kedua, iku akhraja meriwayatkan sapa Abu Ya'la an Ibnu Abbas marfu'an hari rupa hadis marfu. Yaumus Sabti, uta hari Sabtu ke yaum makrin wa khadi'ah, sudah maknanya tadi. Tipu daya tipu muslihat dan tipu daya. Wa yaumul ahad hari ahad iku yaumul ghursin wa bina'in. Iku hari nandur dan hari yang membangun. Bisa membangun rumah, membangun rumah tangga, dan seterusnya. Wa yaumul itsnin hari Senin iku yaumul safarin. Hari Senin wa iku yaumul safarin wa talabil rizqin dan mencari rezeki. Hari Senin adalah hari yang baik untuk bepergian dan mencari usaha, mencari bisnis. Wa yaumul tsalatsa utawi hari Selasa iku yaumul hadidin wa ba'sin. Yaiku hari kang bahaya wa ba'sin lan tegese bahaya. Ya, jadi Selasa. Wa yaumul arbi'a dari Rebo iku lil ahadi mari ngalap wal ita lan memberi. Hari di mana itu adalah untuk tingkat seperti itu aja, menerima dan memberi. Wa yaumul khamis iku yaumul talabil hawaij. Mencari kebutuhan wa dukhul untuk masuk alal sultan yang atas penguasa. Hari Kamis hari di mana yang bagus untuk memenuhi kebutuhan, mencari kebutuhan, keperluan. Wa yaumul Jumat utawi hari Jumat iku yaumun khitbatin wa nikahin. Hari kang bagus sungguh ngelamar lan nikah. Indah wa mimman iku setengah barang yang sabu kang dinasabakan li Sayyidina Ali karamallahu jahfi dari kan dalam sabti ilah. La nikma al yaumu yaumus sabti haqqo. Nikma utawi iki sebagus-bagus al yaumu utawi hari yang musabti utawi hari Sabtu. Hakon lawan hak lisodidin maring buru. In aradta lamun ngarepkan sira bilang tirain kelawan tanpa ragu. Wa bil ahadin dan bin ahad al bina utawi bangun li anafi karsune ahad iku tubaddi pertela sapa Allah fi khalqis samain dan dadiakan langit. Wa bil isnin hari Senin in safarta lamun pergian sira fi Senin
satarji maka balik sira bin najah kelawan jawab bitaro ilan kelawan akeh harta. Jadi hari Senin kalau bisnis urusan apa? Urusan keperluan tentang urusan bisnis, maka yang bagus itu hari Senin, sebab besar kemungkinan akan kembali dengan selamat dan membawa hasil bin najah satarji'u bin najah wa bitaro. Wa in turid lamun ngarepkeun sira al-hijama ing hijama fa salasa maka utawi Selasa. Iku fa bisaati maka iku ing dalam jamil salasa arqud di utawi milih getih. Wa inna syurba amrin kan stune nginum seorang yauma ing hari dawa ing tambah iku fa nikma maka iku bagus-baguse apa yaumu hari yaumul arbi'a teh rebo wa fi yaumil khamis lan iku ing dalem Kamis dina Kamis qada'u hajin utawi nekani kebutuhan. Fa inna Allah kasana Allah iku yang adzanu ngizini Allah bil qada'i kelawan nyauri atau bayar. Afil Jumat. Lan iku dalam Jumat tazwijun wa ghursun utawi kawin lan nandur. Waladzatu rijalan enak-enake wong wadon. Wong lanang manusia satan nisa. Wa dal ilmu taikal ilmu iku la yahwihi orang mat ing atas apa illa nabiin angin pira-pira nabi awaso kang din wasiataken pira-pira wasol anbiya kang diwasiataken para nabi. Tuma asyara isan nadim ila maman barang tabungan tapa fil walimah. Bikauli kan ucapane nadim wal yuliman sohin walau bisyatin kama ata naklan anil ruwati. Lan becik gawe walimah wong sohi batu lisun walau bisyatin walau lawan kambing satu. Kama kayak barang ngata kang nekam naklan halidin nukil andiruat saking pira-pira kang riwayataken hadis akhbar. Memberitakan sopan nadim innal walimah sunna walimatul urs iku matlubatun tuntut wal ala sabil wujub apakah ing atase wajib awal istihbab atau sunnah kaulani utawana dua pendapat. Wa yustahabbu lan disunahkan apa kaul wa ane walimah iku ba'dal bina setelah dukul. Tentang masalah walimatul urs. Walimatul urus itu ada dua versi, ada yang mengatakan mustahab, ya tidak. Ala sabilil wujub awal istihbab, ada yang mengatakan wujub wajib, ada yang mengatakan istihbab atau mustahab disunahkan, gitu kan? Wal istihbab kalau wa yustahabu kaunuha ba'dal, tapi yang bagus, yang sunnah, yang baik itu walimah itu setelah akad dulu. Jadi akad dulu baru walimah yang bagus. Yang bagus itu akad dulu baru walimah. Wa yahsulan dihasilkan apa mustahab dimaklan barang qadaro kang kuasa uang kalinget sema malam yakun dalam selagine ora ana apa mak iku syarafan lewati batas au muhabatan atau pameran wa qallu dzalika minimal walimah iku syatun siji lima kana barang fi sahih Bukhari Anas qala berkata Anas ma'ulim ora gawe walimah sopan nabi ala saini suatu minisai sing istri nabi ma'ulim kang ora gawe walimah sopan nabi ala Zainab Zainab. Nabi ketika walimah tidak melebihi proses walimah ketika Zainab itu. Aulim gawe walimah, aulama gawe walimah sopan nabi bisatin kelawan pedes siji itu. Wah, walimahnya dengan satu kambing doang. Wa Anas inna Abdurrahman bin Auf ja'ataka Abdurrahman ila Rasulillah wa bila niku ingi kelawan Abdurrahman atau sofratin utawi labete kuning fasa'alahu mangka takoning Abdurrahman sopan nabi baru beritakan Abdurrahman nabi anu sun Abdurrahman iku tazawwaja kawin Abdurrahman ngawini Abdurrahman minal ansar qala jawab nabi kapan sikta aweh mas kawin sapa sira ilahi maring wadon ya, atau imroah qala jawab nabi zinatun watin sak timbangane kam kelawan pira ya kam kelawan pira sikta memberikan sapa sira ilahi memberikan mas kawin sira ilahi maring imroah zinatun watin yaiku sak timbangane isi korma minta bin saking mas qala jawab Rasulullah aulim gaya wali masira walau bisyatin walaupun kelawan satu kambing. Fa'ilam yakdir maka lawan ora mampu sebab wong al syat ing atase syat famuddaini maka lawan dua ambut min sa'in sing gandum. Wa wa tamuddaini ku aqlu ma
minimalnya perkara ulama kan gawe walimah biklan masuk nabi ala ba'di azwaji ngatasé istri-istri nabi. Fa fi sahih al-Bukhari an Sofiyah binti Syainah qalat berkata Sofiyah ulama gawe walimah supan nabi ala ba'di nisa'i ngatas sebagiane istri nabi bimudari kelawan 2 mud min syairin wa ulama gawe walimah supan nabi ala Sofiyah binti Uyai bihabsin kelawan 1 abdi bebas. Wa utawi bahis iku asaman bihaisin wa utawi hais iku asaman taman wa tamaran korma wal iktilan tusuk kental semacam keju. Asaminu wa tamru kadaka wal ik al haisu illa annahu lam yahtalit. Asaminu tasamin wa tamran korma kadaka kono tamar wal iktilan puan kental susu kental. Al haisu iku al haisu aran hais illa annahu angistune hais iku lam yahtalit ora campur hais. Abi sahihil Bukhari an Anas kala berkata Anas aku mukim sopan Nabi bainal Khaibar wal Madinah antara Khaibar dan Madinah talatan ing dalam masa 3 hari. Yabna dukhul Nabi alaihi ngatasé talat bi Sofiyah binti Huyai. Fadau tu maka ngundang isunal muslimin ila walimati maring walimah Nabi fama kana mangka ora ana apa madkur min walimah min khubsin saking roti walalah min ora daging. Amara perintah Nabi berintihai kelawan lemek tulang ya. Falko makani bahkan sopan Nabi fiha ing dalam inti minat tamri saking korma wal iktilan ikti wasamanin samin. Fakanat mangka ana apa tamar iku walimatu walimah Nabi. Faqala muslimun ihda umatil mukminin utawi walimah iku salah siji umatul mukminin. Au mimma tahu setengah sangi barang malakat kami miliki mas supaya minuhu tangan Nabi. Faqalu maka berkata semua muslimun in hajjabah laman ngaling-ngalingi sopan Nabi ing Sofiyah faya maka tusubiku minum matil mu'minin wa ilam yahjub laman ora nutup sopan Nabi ing Sofiyah faya maka tusubiku mimma setengah sangi barang malakat kami miliki ma apa ya minuhu. Falamma tahala ketika pergi Nabi wa tola balan falamma tahala mangkai dalam sumasane pergi sapa Nabi wa ta'ala bahalan ngasuaken sapa Nabi ing Sofiyah kala pau ing burine Sofiyah wa madalan ngujuluraken sapa Nabi al hijab baina antarane Sofiyah ben nas hinta wis apa ma wa mimma yutlabu kan apa ma fil walimah ayak sidau tanya ngaji sebuang biak lawan walimah ittiba sunnah ing ikuti sunnah wa tasliyata qulubil ikhwan lan ngarem-marem atine pira-pira teman ya sa. Wayak sidaya tanya ngaji sapa wong bitu ami kelan pangane wong alih bar ing bil al akhyar ing pira-pira wong kang bagus dunal asror dudu kang kang blesak kang ala. Lah itulah. Kemudian anjuran setelahnya itu adalah sebisa mungkin ada walimah. Tidak harus mewah. Kalau bisa kambing 1, paling tidak 2 mut saja. Yang penting ada sesuatu yang dimakan. Paling tidak seperti itu. Ada sesuatu yang bisa dimakan dalam rangka syukuran. Nah, itu yang paling penting. Sebagai bentuk rasa syukurnya itu seperti itu. Tidak harus mewah barangkali. Tidak harus super mewah. Seperti itu. Ada suatu ketika terjadi pada diri Nabi ketika memberi istri Sofiyah binti Uyai. Itu seperti itu. Wah, Nabi kawin itu. Pak Nabi kan enggak semua info itu kemudian didengar. Wah, kawin. Ya gini aja. Kalau Nabi mengumbar Sofiyah, berarti Sofiyah itu budaknya. Kalau Nabi bisa menutupi, menghalang sehingga enggak terlihat oleh para sahabat, berarti itu istri Nabi. Ternyata ditutupi. Wah, istri Nabi berarti ayo kita walimah. Syukuran atas kawinnya Nabi dengan Sofi. Kita seperti sahabat. Tidak harus jangan menuntut mewah atas prosesi itu jangan. Ini kan kewajiban orang tua. Salah satu kewajiban orang tua, runtutan kewajiban orang tua itu adalah kemudian dari melahirkan, ya kan, melahirkan, membiayai dan seterusnya. Kemudian kalau laki-laki menghitankan, ya kan, mendidik. Kalau sudah dewasa,
Ya itu adalah salah satu tugas orang tua. Setelah dewasa dikawinkan, ini kewajiban orang tua. Setelah dikawinkan gimana? Lah setelah dikawinkan sebetulnya lepas dari orang tua. Ini kan adat kita aja yang nggak seperti itu. Adat kita aja yang tidak seperti itu. Kadang-kadang masih ngumpul bari orang tua, ya tidak? Masih ngumpul, ayo bae usul-usulan bari orang tua. Ya kan? Itu karena adat kita saja. Kalau aslinya itu ya tidak seperti itu. Kalau sudah dikaitankan berarti lepas tanggung jawab orang tua pada kasarnya ngomong. Kewajiban orang tua, kewajiban terhadap anak itu adalah puncaknya setelah mengawin. Sudah kawin sudah apa masih PNB, masih aja lah, itu sebetulnya itu bukan kewajiban. Kebaikan orang tua terhadap anak. Terkadang anaknya tidak ada rasa terima sudah. Nah ini yang anaknya harus diganden. Kalau seperti ini kan diganden enggak? Tahu palu? Nah, di palu. Kalau palu itu kecil, kalau ganden tuh palu yang gede, dihantem, itu harus digituin. Anak yang songong, nggak tahu diri. Kewajiban orang tua kepada anaknya, puncaknya itu yang mengawinkan. Di luar itu sudah. Justru malah anak yang berbalik kewajiban membiayai dan menafkahi orang tua yang sudah tua, bukan sebaliknya. Ya, ini harus diperhatikan, benar-benar diperhatikan. Terutama laki-laki ya kepada orang tuanya. Laki-laki harus tunduk patuh kepada orang tuanya. Orang tua siapa? Ya orang tua laki-laki tadi. Orang tua kamu laki-laki. Karena kamu harus dan wajib tunduk kepada orang tua, maka istrinya pun harus tunduk patuh kepada orang tuanya, kepada mertuanya. Itu yang paling utama. Jadi jangan sampai si istri mengendalikan mengendalikan suaminya untuk apa? Untuk tidak patuh kepada orang. Dosanya gede, dosanya besar. Dah ya. Jadi ada keimbangan di sini, sehingga kita juga harus ada perimbangan antara kita kepada orang tua kita sendiri, suami ini ada perimbangan bahwa kita itu kepada orang tua kita itu kepada mertua kita, ya kan? Sebab kalau kata Zaid bin Smith itu orang tua itu ada 3. Ada satu adalah orang yang melahirkan, kedua adalah mertua, ketiga adalah guru. Ini orang tua. Nah, di antara itu yang tertinggi itu ya guru. Sebab guru memoles. Kalau orang tua kan hanya mewujudkan dari alam rahim kepada alam dunia. Kalau guru itu membina dari ruh yang buruk menjadi ruh yang bagus, kan begitu. Jadi ada beda sih, paham ya? Oleh karenanya itu harus ada perimbangan. Insya Allah tidak ada kata-kata tidak ada kata apa ya istilahnya itu ya, tidak ada ruginya, tidak ada kata-kata rugi ketika uang dibelanjakan untuk keperluan orang tua. Pasti ya, siapapun orang tuanya, 3 orang tua tadi, tidak ada kata-kata rugi. Walaupun secara materi terlihat berkurang, tapi kan akan bertambah. Bertambah itu ada 2, bertambah secara lahiriah, bertambah secara batiniah. Secara lahiriah bertambah dari 1000 jadi 2000. Kalau yang batiniah bisa bertambah secara jadi berbentuk keberkahannya bertambah. Seperti itu. Makanya tidak ada kata rugi, pasti ya. Itu aja udah. Jadi ingat, maka harus sebelum kalian kawin nanti harus diingat, dipahami. Kalau perempuan nggak masalah, laki-laki harus dipahami bahwa sebisa mungkin siap untuk keluar sehingga mandiri. Paham ya? Sebab kewajiban orang tua aslinya itu sudah lepas. Makanya
banyaknya terjadi perceraian itu kan karena banyaknya keikutsertaan, campur tangannya orang tua, sehingga timbullah terjadinya perceraian. Seperti itu. Orang harus paham. Ketika anaknya sudah dikawin, mestinya ketika anaknya sudah kawin, mestinya orang tua juga harus paham bahwa anaknya sudah punya tanggung jawab sendiri, punya hak sendiri, punya mahligai sendiri, punya ibarat negara, punya negara sendiri yang tidak bisa diolah oleh siapa. Kami mestinya jangan ikut campur. Kewajiban orang tua ketika anaknya bermasalah adalah menengahi pertikaian di antara suami dengan istri tadi, bukan membela salah. Paham ya? Nah, itu harus dipahami benar oleh kalian. Kemudian walimah, hendaklah walimah itu. Di sini dikatakan wa yaksida bi tu'ami al-akhyar dunal asyraf. Hendaklah dalam pelaksanaan walimah ini mengundang orang-orang yang baik, mengundang orang-orang yang baik. Kiai diaturi, gurunya diaturi, ya tidak, itu al-akhyar, ya bukan teman nongkrong aduh. Intinya walimah ini ya, bukan bukan datang ini nikah, undangan nikah, bukan walimah, diaturi walimah. Satu. Kemudian niat walimah itu apa? Niat walimah itu samping tadi adalah itba'us sunnah. Kita niat walimah dalam rangka untuk mengikuti anjurannya Rasul. Kata Rasul suruh walimah, adakan walimah, kita adakan walimah. Itulah pentingnya walimah. Di antaranya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Salah satunya itu ungkapan rasa syukur, ungkapan rasa sukacita, sehingga diungkapkan dengan bentuk semacam perayaan kecil, mengundang orang-orang terdekat. Itu namanya walimah. Makanya di sini dikatakan kan watas liyatu qulubil ikhwan, sebagai bentuk ungkapan rasa sukacita berdasarkan ayat Quran wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, itulah proses pelaksanaan walimah. Jadi nggak usah mewah, barangkali di gedung, nggak usah. Wis yang sederhana, pegang penting halal. Ning gedung sampai nyewa sedina 1 juta kan, mengkonon bayar rasanya. Ya kan begitu. Memang beda rasanya kalau di 50 juta. Kalau nyewa gedung nanti rasanya akan beda. Emang sama? Begitu beda emang gitu. Kalau di rumah sendiri akan semek barangkali begitu. Begitu? Enggak kan? Sama saja. Rasa memang begitu-begitu juga. Rasa apa dulu? Rasa apa? Iya, karena intinya walimah itu adalah at-ta'addus bin ungkapan rasa sukacita itu. Jadi kalau ungkapan itu tidak usah berlebihan. Berlebihan jelek. Dah. Wasus bida'watikal abrori wad'uhum wada'dawil fiski awir rasyadi fil amal. Wasus al-musar hina kabeh bida'wati kan undangan ira ala abrori wong kang bagus. Wad'uhum lan undang sira ing abror. Wadak lan ninggala sira dawil fiski ing pira-pira wong kang duweni fasik. Tahwi ngemot sira arusda ing petunjuk, ing kebenaran fi amalin dalam amal. Akhirnya apa? Organ tunggal kah gitu kan, atau apalah itu akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan madorot yang besar. Nggak usah. Makanya waksus bida'watikal abrar, khususlah undangi orang-orang yang baik dan benar. Jangan orang-orang yang nggak benar, mabok doang apa diundangin. Wa an Imran bin Husain wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.